Oke, halo guys, welcome back. Dalam episode ketiga kita kali ini bersama dengan Senyum Santuy, kita akan bahas tentang men's mental health. Nah, pastinya ini sangat berguna banget nih guys, diskusi kita tentang men's mental health karena sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, mungkin kita akan discuss nih guys lebih lanjut dengan seorang praktisi yang sangat ahli di bidangnya. Nanti kita akan discuss lebih dalam tentang apa itu mental health dan juga bagaimana kita bisa relate dengan mental health condition, khususnya yang dialami oleh seorang pria di zaman sekarang. Nah, aku mungkin mau perkenalkan dulu ya guys tentang background Kak Putra ini. Jadi Kak Putra muda ini adalah seorang praktisi mindfulness dan kesehatan mental yang aktif memberikan seminar, pelatihan, dan juga workshop guys kepada berbagai kalangan, mulai dari komunitas, institusi pendidikan, hingga perusahaan nasional dan multinasional di seluruh Indonesia. Beliau ini juga merupakan lulusan Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude dan penerima beasiswa LPDP. Nah, selain itu guys, Kaputra ini juga memiliki publikasi ilmiah internasional. Kaputra juga merupakan penulis buku Di Sini dan Saat Ini, pendekatan sehat mental untuk menikmati setiap momen di masa kini, yang mengangkat pentingnya hidup berkesadaran untuk menjaga kesehatan mental dan mengelola stres. So, without further ado guys, please welcome Kaputra. Halo Wuh. teman-teman semuanya. Halo Kak Putra, salam Oke. kenal. Wah, menarik Ya. banget ya. Tadi guys, kita ngeliat kan kayak banyak banget nih background dari Kaputra dan juga pengalaman Kaputra sendiri ya, Kak, tentang mental health. Apalagi tadi Kakak ada menulis ilmiah internasional juga salah satunya. Mm-mm. Kak Putra, aku mau nanya dong juga, karena kan belakangan ini juga isu kesehatan mental semakin Mm-mm. banyak diperbincangkan kayak gitu kan. Namun Mm-mm. masih ada anggapan bahwa laki-laki itu harus selalu kuat, mandiri, dan mampu menghadapi masalahnya sendiri kayak gitu kan kita tahunya di masyarakat Ya. itu. Nah, akibatnya tidak sedikit laki-laki yang memilih memendam perasaannya gitu atau kesulitannya daripada membicarakan Mm-mm. dengan orang lain seperti itu, Kak. Nah, menurut Kakak nih, apa sih tantangan atau pola yang paling sering ditemui terkait kesehatan mental pria? Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dari sudut pandang psikologi, Kak. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya ada beberapa apa ya? Mungkin bisa kubilang stigma ya, stigma yang sekaligus menjadi tantangan bagi pria secara umum. Yang pertama, ini mungkin baik secara sosial maupun tanpa kita sadari, mungkin kita sesama pria juga sering menumbuhkan stigma ini. Tantakan bahwa kita merasa harus selalu terlihat kuat dan terlihat baik-baik saja gitu. Nah, padahal sebenarnya namanya manusia itu nggak mungkin dalam hidup itu selalu kuat dan selalu baik-baik aja. Pasti ada momen naik dan pasti ada momen turunnya. Nah, kita itu kadang bingung ketika ada di momen sedang nggak baik-baik aja atau sedang ada di bawah, kita harus gimana, kita harus ngapain, kita harus ketemu dengan siapa gitu. Nah, kita kadang bingung kan. Akhirnya ya jatuhnya dipendem aja gitu atau diabain aja. Yang pertama, yang kedua tentu stigma bahwa kita biasanya ini, apalagi kan sekarang banyak ini ya, banyak konten-konten juga yang bahas itu ya, bahwa sebagai pria itu kita harus selalu jadi provider gitu. Kita Hmm. harus selalu yang memberikan, kita harus selalu yang jadi sumber dan lain-lain gitu. Nah, padahal namanya hidup itu kan kita nggak selalu punya sumber daya yang optimal gitu kan. Kadang kita juga punya sisi-sisi lemah. Kadang kita juga tidak hanya memberi, tapi kita juga butuh untuk mendapatkan juga gitu, mendapatkan perhatian, mungkin mendapatkan kasih sayang kan itu ya, mendapatkan pertolongan ketika kita butuh bantuan dan lain-lain. Nah, jarang ada yang membahas dari sisi itunya. Yang ketiga, nah ini mungkin ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Kita itu seringkali kesulitan untuk mengekspresikan emosi. Nah, kita itu terbiasa kalau di depan umum atau bahkan mungkin gak usah di depan umum ya, di depan orang-orang terdekat kita bahkan ya. Emosi yang layak untuk kita tunjukkan itu hanyalah emosi apa misalnya emosi berani, emosi bahagia, emosi semangat dan lain-lain. Kalau ada emosi sedih itu harusnya jangan kita tunjukkan. Kalau ada emosi takut jangan kita tunjukkan gitu. Kalau ada emosi malu itu jangan kita tunjukkan gitu. Nah, padahal namanya manusia nggak mungkin nggak ada rasa malu, nggak mungkin nggak ada rasa takut, nggak mungkin nggak ada rasa rentan. Namanya manusia,
semua ya, baik pria maupun wanita pasti ada emosi itu. Dan kita butuh cara gimana bisa mengekspresikan emosi itu dengan cara yang aman, dengan cara yang sehat. Seringkali bahkan gitu ya, stigma yang sering mungkin teman-teman juga sadar gitu ya, teman-teman di sini mungkin juga sering ketemu pria itu harus cool gitu misalnya ya. Pria itu di setiap mengalami masalah, di setiap naik turunnya kehidupan dia harus selalu terlihat cool dan keren gitu. Kalau tidak begitu, kayaknya ada sesuatu yang kurang dari pria itu gitu. Nah, itu kan sebenarnya stigma yang ini juga ya, yang salah juga ya, yang nggak tepat Hmm. juga ya, yang membuat kita jadi dalam tanda kutip terpenjara dengan sudut pandang itu sendiri, dengan mindset itu sendiri gitu. Padahal namanya manusia balik lagi ya, setiap manusia itu pasti punya banyak sisi kehidupan kan. Setiap manusia itu nggak selalu 100% setiap ketemu orang selalu cool kan enggak gitu. Nah, kadang kita bingung gimana cara ngasih taunya bahwa ya saya nggak baik-baik aja dan mungkin di momen ini saya nggak harus cool gitu, saya nggak harus keren gitu, saya nggak harus ini dan saya juga mungkin butuh pertolongan. Nah, kalau itu terus-menerus diabaikan, ya pada akhirnya nanti jadi bom waktu juga. Nanti akan menjadi berdampak buruk dalam banyak hal dalam kehidupannya gitu. Dan biasanya yang mendapatkan efek negatifnya itu justru orang-orang terdekat gitu. Orang-orang lain, orang-orang yang jauh, orang-orang yang hanya melihat kita apalagi di sosial media yang ya mungkin tidak akan terlalu berdampak dengan hal itu. Itu. Terus tantangan lain yang mungkin ada kaitannya juga dengan sebelumnya sama adalah minimnya sistem dukungan gitu. Minimnya ruang aman, ruang nyaman untuk kita bisa, untuk pria bisa berbagi, untuk pria bisa bercerita, untuk pria apa namanya ya, bisa mencurahkan mungkin ya isi hatinya gitu. Nah, sekarang kan di tengah-tengah isu kesehatan mental juga yang banyak digaungkan gitu. Seberapa nyaman misalnya pria bisa sharing ke teman tongkrongannya bahwa ya nih gue lagi nggak baik-baik aja. Kayaknya gue butuh untuk ketemu sama psikolog deh. Janjian sama psikolog deh minggu depan. Nah, ini mungkin pertanyaan bisa teman-teman tanyakan ke diri teman-teman juga ya. Seberapa nyaman kira-kira teman-teman mau sharing hal itu ke teman-teman nongkrong aja gitu misalnya. Atau nggak Betul, usah betul. teman-teman nongkrong deh, ke best friend-nya aja gitu. Itu. Belum lagi itu tadi ya, eh, minim sistem dukungan dan akhirnya berpengaruh ke akses untuk mendapatkan bantuan psikologis itu. Nah, kalau itu tetap terus terjadi seperti itu, stigma dan tantangannya ya akhirnya akan bisa berdampak buruk kan ya buat pria itu sendiri dan orang-orang yang terdekatnya. Oke, mungkin ini dulu ya. Sebelumnya mungkin banyak yang salah paham gitu ya. Banyak yang berpikir bahwa mungkin juga termakan kata-kata motivator gitu ya. Ini bukan 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 sesi motivasi gitu. Ini bukan sesi motivator, bukan obrolan motivator. Banyak yang berpikir bahwa oke kita itu harus selalu positif. Nah, kalau positif berarti emosinya juga harusnya positif-positif terus gitu. Nah, padahal itu hati-hati gitu. Kalau kita terus terjebak dengan kondisi seperti itu, kita bisa larut dan tenggelam dalam toxic positivity gitu ya. Positivitas yang beracun, positivitas yang toksik. Jadi kita mikirnya ya, oke, berarti kalau pria yang maskulin itu harusnya selalu apa? Selalu tangguh, selalu sangar, selalu kuat, selalu apa? Berani gitu ya. Seolah-olah hanya itu doang gitu. Padahal namanya manusia itu nggak mungkin nggak ada emosi negatifnya. Dan bahkan sebenarnya persepsi bahwa ada emosi yang baik dan ada emosi yang buruk itu tuh sebenarnya juga sangat subjektif. Nah, secara psikologi, emosi itu sifatnya netral. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu ya. Gini nih, menurut teman-teman marah itu baik atau buruk? Buruk Waduh, sebenarnya. Kalau kalau susah nih. misalkan Tergantung konteksnya sebenarnya. Tentu konteksnya sih, bener. Tapi kalau ngobrolin tentang emosi, sepertinya marah itu salah satu tindakan yang baik sih, Kak. Oke, baiknya kenapa? Eh bisa ngerilis apa Oke, yang dipendam. nah untuk membantu teman-teman nih, Cooper detail lagi ya Hmm. pertanyaannya ya. eh Marah sama ngamuk-ngamuk beda nggak? Beda. Ya, Beda, Oke, beda banget. orang boleh ngamuk nggak? enggak, Nggak boleh kan, benar. Nggak, Orang boleh marah nggak? boleh. boleh. Nah, kadang orang mencampur adukan antara emosi dan reaksi. Hmm. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nangkep ya? Marah itu adalah emosi yang sangat normal. Yang maha kuasa mungkin ya. Atau kita memang dibekali dengan rasa marah
supaya ketika ada sesuatu yang mengganggu diri kita atau mengganggu orang-orang yang kita sayangi, emosi itu timbul sehingga kita bisa bersikap sesuatu, bereaksi atau merespon akan sesuatu. Nah, reaksi atau respon kita itulah yang mempengaruhi sebenarnya seberapa dewasa dan seberapa baik kita. Kalau misalnya ada yang mengganggu diri kita dan orang-orang terdekat kita, terus kita meresponnya dengan cara yang tepat gitu ya, bukan dengan asal ngamuk-ngamuk, tapi misalnya kita ajak ngobrol orang itu gitu ya. Kita kalau memang sudah keterlaluan dan mengarah ke kriminal, ya kita bawa ke kantor polisi misalnya dan lain-lain, maka kita bersikapnya dengan bijak, bersikap dengan lebih selaras gitu ya, bersikap lebih apa ya, lebih stabil, lebih seimbang dan lain-lain. Justru biasanya orang yang memaksakan dirinya untuk selalu beremosi positif, saya harus selalu senang, saya harus selalu bahagia, saya harus selalu semangat dan lain-lain. Nah, biasanya itu tinggal tunggu bom waktu sampai eh, timernya habis dan bomnya meledak. Nah, itu yang biasanya akan jadi lebih membahayakan diri kita. Dan gak cuma diri kita ya, balik lagi ya, tapi orang-orang terdekat gitu. Oke. Kalau dari aku ya Kak, ini Hmm. menarik Hmm. karena sepengalamanku, aku diberkati untuk bisa keliling dunia lah ya karena kerjaan Hmm. gitu Kak. Aku bisa ngelihat kalau di Indonesia kesadaran tentang kesehatan mental itu masih rendah. Ya. Ketika kita bilang kayak aku tuh stres gitu, tapi kayak lu gitu aja stres, baik cewek ataupun cowok ya kayak baik perempuan Hmm. atau laki-laki masih kayak belum ada kesadaran untuk bertemu dengan orang ahli gitu. Maksudnya Iya. kayak psikolog atau psikiater. Hmm. Sedangkan di Australia atau di negara-negara Eropa itu kesadaran mentalnya sudah lumayan tinggi gitu. Jadi mereka paham kalau ada mereka perlu sesi konsultasi. Bahkan tentang perceraian, tentang hubungan pacaran apapun mereka oke, mari kita konsultasi biar selesai masalah kita gitu. Hmm. Udah segitu Kak. Hmm. Cuman menariknya itu kesadaran laki-laki terhadap kesehatan mental dimanapun Kak Hmm. itu masih rendah menurutku. Mereka masih mengira kalau nangis itu tidak maskulin gitu loh. Ya. Itu sangat menarik menurutku kayak kok bisa kesadaran mentalnya sudah tinggi tapi toksin maskulinitasnya itu masih rendah gitu loh Kak. Hmm. Kalau dari pengalaman aku pribadi, aku pun ditolong sama dokter umum. Aku ke psikiater waktu itu Kak. Hmm. Aku pun tidak sadar kalau aku punya gejala penyakit mental. Sampai akhirnya kayak dokter umum bilang kayak enggak nih, kamu saya rujuk ke dokter yang lain. Tapi nggak Spesialis bilang, ya. ya spesialis. Tapi nggak bilang kalau itu dokter kejiwaan. Sampai akhirnya ke dokter kejiwaan dan sangat berterima kasih sama dokter umum yang luar biasa itu. Hmm. Benar-benar dari situ mulai terbuka gitu ya Kak. Nah, berkaitan dengan bulan kesehatan mental bagi pria Kak di bulan Juni ini. Pesan apa yang paling penting sih Kak buat pria-pria itu untuk kayak yang melek bro gitu, kayak kamu sebelum kamu terlambat, ada nggak sih kayak tanda-tandanya Kak, dari entah itu fisikal atau entah yang kayak udah klik, no this is dangerous, you should go seek for a help gitu loh Kak. Ada nggak sih Kak kira-kira kalau dari penelitian sebelumnya misalkan gitu Kak? Gejala-gejala yang paling mudah mungkin ya untuk teman-teman sadari kalau misalnya mulai kesehatan mentalnya nggak baik-baik aja nih. Yang pertama, teman-teman lebih mudah sensitif gitu misalnya. Nah, ini kadang ketika kita ada di kondisi itu kita nggak nyadar. Yang nyadar itu biasanya orang sekitar gitu. Kalau kita lagi sebel atau kita lagi mentalnya nggak baik-baik aja, kita merasa nggak kok, gue nggak baik-baik aja kok gitu. Gue biasa-biasa aja. Begitu ada orang yang ngomong, lu kok sekarang sensitif? Enggak, siapa bilang gitu. Kita malah denial Download ya Kak ya. defensive gitu kan. Enggak, gue baik-baik aja, kenapa lu Iya. nuduh gua gitu misalnya. Lu yang sensitif gitu. Lu yang sensitif kali malah nyerang gitu. Padahal jangan-jangan itu pesan yang baik loh dari dia bahwa are you okay gitu. Adakah butuh bantuan gitu misalnya. Itu misalnya sensitif, mudah marah, mudah emosional lah ya sebenarnya ya. Jadi bisa mudah marah, bisa mudah sedih, bisa mudah cemas, mudah panik gitu. Apalagi yang kedua, mungkin itu tadi kaitannya ya overthinking berlebihan gitu ya. Itu terus apa nafsu makan, let's say misalnya. Nah, ini dua sisi ya. Ada yang nggak mau makan, ada yang makannya jadi banyak. Nah, ya, ini coba teman-teman notice nih. Kira-kira kalau lagi bad mood, teman-teman tim yang mana nih? Tim yang makannya banyak atau tim Makan yang nggak banyak. mau makan? Saya makan banyak. Makan banyak. Oh, yang makan banyak. Oke.
Nah, jujur kalau saya personal, saya tim yang malah nggak mau makan gitu. Jadi kalau ya saya pernah gitu ya ada di titik terendah dalam hidup itu dalam sebulan berat saya itu turun sampai 12-15 kilo itu pernah gitu. Makan terus tidur misalnya. Tidur juga dua 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 arah ya. Nggak bisa tidur, susah tidur, overthinking, pikirannya kemana-mana, mengembara, atau tidur terus gitu ya. Pengennya rebahan terus, pengennya tidur terus, pengennya malas-malasan dan lain-lain. Itu apalagi. Oke, beberapa ada ketika stresnya kronis dalam jangka panjang dan mulai makin parah, ngaruhnya sampai ke gejala fisik. Nah, teman-teman harus sadar ya, mental dan fisik itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tuh. Fisiknya nggak baik, mentalnya pasti ngaruh. Mental nggak baik, fisiknya pasti ngaruh. Gitu. Nah, penyakit yang paling bukan penyakit, ya, kondisi yang paling sering kita alami misalnya waktu kondisi mental kita nggak baik-baik aja adalah gangguan pencernaan misalnya. Teman-teman di sini ada yang ini sobat GERD, sobat Aku asam Ya, ya. lambung. dari Nah, kelas 4 SD. oke, most of the time itu karena pikiran. Kalau saya pribadi nih, kalau misalnya ngelihat orang-orang terdekat atau klien, salah satu contoh kondisinya sudah mulai butuh bantuan profesional, sesederhana kalau dia mulai malas mandi, gitu. Nah, oke, sebelum aku tutup nih, Kak Putra, mungkin Mm-mm. aku mau dengar sedikit pesan dari Kak Putra, kalau boleh disampaikan, terutama untuk cowok-cowok nih, Kak, untuk para pria di luar sana, dan apalagi yang untuk menyaksikan ini, gitu. Apa sih pesan atau refleksi yang mau disampaikan, khususnya untuk cowok-cowok atau para pria, tentang mental health atau kesehatan mental seorang pria? Hmm. Oke, mungkin ini tadi sudah kubahas banyak ya, tapi kalau diminta ini sih, sepertinya kita butuh mendefinisikan kembali kata maskulin, kata tangguh, kata kuat, kata sangar, kata gahar, bahwa eh, kalau kita memang pengen seperti itu bukan berarti kita hanya mau atau hanya ingin menunjukkan sisi-sisi diri kita yang positif dan baik-baik aja gitu. Nah, kita juga butuh belajar untuk menyadari bahwa selama kita masih hidup dan namanya kita manusia, kita juga pasti punya sisi lemah dan punya sisi rentan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk apa menunjukkan itu ke banyak orang, minimal cari cara agar kita bisa meregulasi emosi itu dengan baik. Cara awalnya adalah sadari bahwa it's okay kalau kita tidak baik-baik aja. It's okay kalau mungkin kita punya kelemahan. It's okay kalau mungkin kita kadang merasa sedih, kadang merasa tak berdaya, kadang merasa malu, kadang merasa marah, kadang butuh bantuan orang lain. Sadari itu. Nah, dengan kita menyadari itu, kita jadi lebih bijak dalam bersikap. Kita jadi tahu mau minta tolongnya ke siapa. Kita jadi tahu mau curhatnya ke siapa gitu ya. Kalau mungkin kita malu curhat ke banyak orang, ya kita tahu mungkin saya butuh datang ke profesional. Mungkin saya butuh ketemu dengan teman saya ini karena dia pendengar yang baik gitu misalnya. Mungkin saya butuh gabung ke komunitas ini karena dia bisa membuat saya lebih sehat. Dia mau mendengarkan saya gitu. Nah, minimal itu. Karena pria yang tangguh, pria yang kuat, pria yang kokoh, pria yang sangar, itu bukan pria yang selalu positif, tapi pria yang mampu menerima seluruh sisi dirinya, memeluk seluruh sisi dirinya, dan akhirnya bisa bersikap selaras dalam kehidupannya, gitu. Jangan sampai kita hanya terlihat kuat dan kokoh di luar, tapi sebenarnya di dalam atau landasannya itu rapuh. Itu aja sih kurang lebih. Alright, thank you banget Kak Putra. Jadi again guys, it's okay if you're not okay. Oke, benar-benar sangat insightful dan juga berguna banget untuk kita semua. So guys, if you have like this kind of issue, mental health issue, of course untuk cowok-cowok juga,
don't forget to be mindful and also know yourself juga and your limits. Kurang lebih itu, thank you so much diskusi kita dan juga untuk episode ketiga kita tentang kesehatan mental untuk pria. Once again, stay tune untuk diskusi dan juga podcast kita selanjutnya guys di Senyum Santuy di episode-episode selanjutnya. Thank you guys.